Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dunsana Minang Mustika Jaya Nanabu Cintoi. Dalam cuplikan video di muka tadi, bahasanya kematian itu akan datang kepada siapapun yang bernyawa, baik nengkayu, baik rajo-rajo, apalagi orang biasa. Kalaulah menanam datang mencabui, nampunyo datang menjapui, aja sampai bilangan sudah, indak akan bisa diundur sedetiap pun, indak pun pulau bisa dipecapek sedetiap pun. Namun kematian itu pasti, walau waktunya kita yang tidak tahu. Kematian indak menunggu sakit, kematian indak menunggu tua. Mumbang jatuh kalapo jatuh. Imam Ghazali pernah menyampaikan kepada muridnya, apa yang paling dekat bagi kita manusia di muka bumi ko? Jawapannya adalah kematian. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan ceramah dari Buya Duskiman Saad almarhum tentang dialog antara Imam Ghazali dengan murid-muridnya. Mari kita sama-sama dengarkan dosana kasadanya. Pertanyaan yang pertama yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, lai tahu kalian akayo nampal yang dake kawa. Murid-muridnya menjawab dengan apa yang mungkin menurut pengalaman masing-masing. Ada yang menjawab, nampal yang dake kawa anak awak, nampal yang dake istri awak, dan lain menjawab nandake tentu keluarga awak. Pendeknya masing-masing murid menjawab dengan jawaban yang berbeda menurut kemampuan masing-masing. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan, apa nan kalian jawab batu, tetapi nanambu kehendaki bukan itu. Tercenganglah mereka di Ustaz yang Ustaz inginkan dan Ustaz tuju dengan apa yang paling dake itu. Kini nanambu makasui, kata beliau, nampal yang dake kawa adalah mati. Seluruh kita nanlah jadi manusia hidup mesti mati. Mati adalah tunangan nendak kapatah di tengah. Tetapi bila masuknya, bila harinya, indak jaga tahu kawak. Karena mati bergantung kepada jatah. Mengenai bahawa kita wajib mati, telah semua-semua tahu awak melalui ayat Tuhan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap namba nyawa, setiap diri mesti merasai mati. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau wajalah habis,
Bila masalah datang jatahlah habis. Satu saat pun indak ka dulu, satu saat pun indak kata langit. Jadi soal mati adalah yang paling dakik kepada kita. Angku-angku, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang terhormat. Mati mesti datang dan mesti kita ingat. Aksiru zikra hazimil lazat, kata Rasulullah. Pabanyak mengana mati, pabanyak menyabui mati. Walaupun masanya kita tidak tahu, tapi persiapannya mesti kita perbuat. Mengenai bila masanya Tuhan yang tahu. Kalau kita contohkan menurut pekerjaan atau kerja kita di atas dunia go, boleh kita umpamakan Mikail seolah-olah menteri ekonomi, kerana beliaulah yang menurunkan hujan, yang mengatur rezeki. Israel menteri kematian, yang Mikail setiap hari selalu meneliti kita, selalu mencari sia jatah nan lah habis, sianu barahari lai tinggal, sianu baratau lai, sianu barajam lai. Itu beliau teliti. Umpamanya kalau ada kini di antara kita, taruhlah angku datuk merajo dan duduk di sudut itu, sekiranya angku datuk itu besok patang kami jam 2 balik jatahnya lah habis, maka Mikail sebagai menteri ekonomi membuat surat ke Tuhan, kepada yang mulia Allah Subhanahu wa taala, dalam penyelidikan saya angku datuk merajo suku Sikumbang besok petang kami jam 2 balik malam jatahnya habis. Bagaimana yang sebaiknya saya pulangkan kepada engkau ya Allah. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada saudara Israel, menteri kematian. Engkau tu Israel, ya Tuhan. Khabar laya wa ang terima tembusan surat dari Mikail mengenai angku datuk merajo jatahnya lah habis. Lai Tuhan, dia tahu ang alah anak awak tak tahu. Nan Mikail tak perlu mau mencakiak, tak perlu mau membunuh, sebab tak tugasnya. Dan tugasnya melapor sianu jatah habis. Yang membunuh dan mencabut angok adalah Israel. Dia tak sama jawab dia. Kalau kita ni tak patut kerajaan awak, kan berkerajaan juga. Awak tugas awak tugas hansip, kerajaan camat bawa juga. Kerajaan awak induk-induk tugas suami berkerajaan juga. Kalau melekat tidak. Itu soal mati yang mesti kita ingat. Dan mati ko indak baimbauan, indak basoraan, indak sama jo pegawai DPN. Kalau ada suatu maklumat dari pemerintah basoraan itu, saudara-saudara, besok wajib gotong royong, berasiakan pagar, berasiakan halaman, karena bapa adang kita akan datang. Baimbauan tu. Atau agen itu dan tagak di terminal Basorak mengimbau orang dan kapai kasinan kamari, Padang-Padang, Bukit Tinggi, Medan, Jakarta, Bogor, Bandung. Kalau ada yang kapai, yuk ada yang ke Padang cik. Mati tak mode itu. Mati. Yuk ada yang cik. Kan tak mode itu mati. Hanya bila sampai ajal kita pun berpisah rohani dengan jasmani, berangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena mati adalah nampal yang dakik. Tentu kita bersiap
ibu-ibu dan bapak. Kita menengok kalau ada seorang ibu, seorang bapak kabami nantu 6 bulan lagi. Lah siap-siap tu 6 bulan malaki baralik lah siap. Ku ada atuk rumah nantiri di pelok. Ku ada dinding nan lapuak ditukar. Ku ada lantai nan balubang diganti. Ku ada cat nan lapuda diperbaharui. Baiko 15 hari kabaralik lah diborong. Dibalik cebadak segorobak, rabuang sagoni, ayam salatui, kambing duiku, jawi sabalah, bawang sadorom, sadonyo laba kumpuan. Anam balingku, sagalo peragak beralik. Bilo beralik, hari minggu biswa. Barala mau beralik. Dan sabana beralik dari minggu pagi sampai minggu sore. Untuk beralik sehari dari minggu pagi sampai minggu sore 6 bulan sebelumnya lah siap-siap awak. Kini untuk mati. Beralah mau mati itu. Mati saja mula hendak buangok sampai hendak hidup lagi. Akan lama matinya bapak dan ibu tuan. Pula yang harus kita persiapkan untuk itu. Tuhan mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, buatlah persiapan. Hanya persiapan yang baik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah satu-satunya belanjo, satu-satunya perbekalan yang dapat kita persiapkan untuk belanjo awak setelah mati nanti. Dan kita merasakan ibu-ibu dan bapak, kita nan duduk dan hadir kini kuah kalacok mencari orang mati. Ambo menengok pejabat adona mati. Orang kayu adona mati. Namudo, nambujang, nang gae, nang gagah, nang mani, nang kame, nang rancak. Adona mati, lah banyak mati. Dan ka mati. Kalaulah mati, nampak jawab di bawah. Pernah ambo satu meriangkan jenazah orang gadang 150 oto meriangan. Kami nan dia oto duduk sadonyo. Inyo nan diriangkan ti 2 surang. Orang duduk, orang galak-galak, orang minum-minum. Anan inyo ti 2 saja. Duduk indak, tagak indak. Asbab lah habis jatah hidup. Itulah akhir dari segala hidup. Tangga segala jabatan, tangga segala kekayaan, tangga segala kelazatan. Kita tak puruk masuk liang lahat. Itulah yang mesti kita ingat sedalam-dalamnya. Itulah yang mesti kita kana. Jangan sampai hilang dalam perasaan awak. Kalau pai awak katampe narami-rami, katampe keramaian, tampe artis basilonjak, tampe pasar malam, katampe pentas-pentas terbuka, kadang-kadang nan takana awak idui saja. Padahal nampal yang dakik kawak adalah mati. Itulah pertanyaan Imam Al-Ghazali yang pertama kepada murid-murid beliau. Apanya kalian nampal yang dakik? Jawaban dari murid bermacam-macam. Maka beliau menjalihkan nampal yang dakik adalah mati. Jadi awak seluruhnya ko adalah calon mati 100%. Demikianlah dusanak kasodonyo lah kita dengarkan tausiah atau ceramah dari Buya Duskiman Saat yang menceritakan tentang dialog antara Imam Ghazali dengan murid-muridnya yang mengatakan bahasa yang paling dakik
bagi kita itu adalah kematian. Beberapa tahun di belakang Indonesia pernah mengalami yang disebut pandemi COVID. Itu seharusnya menjadi pelajaran bagi kita, baik itu mudah bagi Allah untuk mencabut nyawa, bagi Allah untuk menjadikan manusia itu mati. Mungkin ada sebagian yang mengatakan iko karajo manusia dengan virus ko. Namun ketahuan kita harus tetap mengatakan bahwa apapun penyebabnya, kematian itu adalah takaran dan ukuran Allah tentukan. Jadi mari kita isi waktu kita untuk mempersiapkan kematian tersebut. Usah terlena dengan senda gurau dunia, apalagi kita yang Allah mulai memutiah uban di kepala. Allah seharusnya kita mulai melupakan urusan-urusan dunia ko. Mari kita sibukkan kehidupan kita dengan urusan-urusan untuk bekal dan modal kita menyambut kematian yang pasti itu. Iko nasihat untuk diri ambo sendiri, moga-moga bisa pula untuk dunsana ambo yang ambo cintai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.